Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Catul. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong harus ya. Balik mana ambil aku Icang brokoli ijo berotot kocak lincah imut dan jos. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film peperangan dari sudut pandang Uni Soviet, yaitu Panfilov's 28 Men tahun 2016. Bercerita tentang 28 prajurit Uni Soviet yang mempertahankan jalan Voloskolams dari serangan belasan tank juga infanteri ratusan prajurit dari Nazi agar mereka tidak bisa mencapai kota Moskow. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke titip-titip salam dari dulurku DKS Project ya. Cak, titip salam buat subscriber album film. Tetap semangat berpuasa meski siangnya masih minum dan makan. Nah ini sama kayak temanku ngajakin sahur tapi jam 9 pagi lur. Namanya sarapan. Monggo sekejakan. Pada tanggal 14 November 1941, tentara Uni Soviet sedang mendiskusikan strategi untuk melawan tank Nazi Jerman. Seorang letnan yang kita sebut saja Pak Ijo seperti biasa ya kan, menjelaskan bagaimana kelebihan dan kelemahan tank Nazi melalui gambar. Karena tentunya saat itu belum ada Google. Tank tersebut memiliki berat 10 ton dengan 2 senapan mesin dan mampu menyeberangi danau. Pak Ijo juga menunjukkan bom molotov yang bisa digunakan prajurit garda depan untuk melawan tank Nazi. Salah satu anak buahnya bernama Moskalenko diminta mencari bahan-bahan untuk membuat tank buatan sebagai bahan simulasi mereka. Setelah kayu-kayu dikumpulkan, prajurit-prajurit segera membuat tank buatan dan simulasi penyerangan pun dimulai. Sementara para petinggi dari masing-masing pasukan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kapten Combat dan membahas strategi untuk melawan Jerman yang memiliki 4 divisi tank juga 3 divisi infanteri atau pasukan tempur darat. Divisi tersebut diduga akan menyerang Moskow dari arah utara dan misi pasukan Uni Soviet di sana adalah untuk menghentikan mereka agar tidak melewati jalan Voloskolams ya itulah yang hanya berjarak 10 km saja dari Moskow. Кинул бутылку, а лучше 2-3. Оно горит, а ты исчез. И на таком мы протащили дальше побежали. Я сам скажу, когда останавливать. Клина и Дмитрова. В обход Москвы с севера. В этом районе на сегодняшний день насчитывает 4 танковых. Эти направления мы можем только предполагать. Malam itu setelah mempersiapkan kebutuhan perang, tentara-tentara merah dikumpulkan untuk dimotivasi oleh Kapten Combat dan membagi pasukan menjadi 2 kubu, yaitu 316 divisi senapan di sisi sayap kanan depan dan 50 orang divisi kavaleri berada di sisi sayap kiri belakang. Mereka pun akhirnya berangkat menuju Voloskolams dan singkat cerita sesampainya di sana, para prajurit segera bekerja membuat parit-parit semalaman tanpa istirahat. Dan inilah 28 pria Panfilov. Свои, говорит, мамаш. Видишь, рожь. Тут еще ваша рожа. Ладно, хлопцы, закругляемся. Продолжайте. В целом, ладно. Keesokan paginya parit-parit sudah selesai dengan sudut pandang yang menguntungkan untuk menyerang, namun menyulitkan pasukan Jerman untuk melihat dan melawan balik. Begitu pula dengan berbagai macam senjata sudah standby di titiknya masing-masing. Malam hari itu karena Nazi belum juga muncul, markas pusat menelpon Pavel untuk menanyakan persiapan perang, juga memberitahu kabar bahwa komandan artileri akan datang untuk membantu mereka. Tapi ternyata di lain sisi Jerman sudah mengetahui bahwa Uni Soviet pasti berjaga di Voloskolams. Mereka segera menyiapkan beberapa artileri saat pagi buta dan penyerangan pun akhirnya dimulai. Untungnya strategi Uni Soviet berhasil. Nazi termakan pancingan dan hanya menembak parit-parit palsu yang mereka buat. Merasa sudah aman dan mengira banyak prajurit Uni Soviet telah tewas, tank-tank dan infanteri milik Nazi pun mulai bergerak. Lalu saat musuh sudah masuk ke dalam jangkauan tembak, pasukan Uni Soviet pun segera membombardir mereka.
Beberapa laju tank berhasil dihentikan dan banyak prajurit Nazi yang dibunuh. Senjata-senjata anti-tank pun terus ditembakkan dari jarak jauh yang membuat Nazi akhirnya mundur untuk mengatur ulang strateginya. Meskipun serangan pertama bisa dihentikan, namun mereka yakin Nazi pasti akan membawa tank juga pasukan yang lebih banyak. Selagi menunggu serangan berikutnya, prajurit yang gugur dan terluka segera dibawa kembali ke markas, sementara Komisioner Klotchkov melapor ke Kapten Combat situasi yang sekarang terjadi, bahwa 4 tank musuh berhasil dilumpuhkan berikut 2 peleton infanterinya. Klotchkov pun menghimbau pasukannya bahwa serangan susulan atau serangan kedua yang lebih besar akan segera datang. Dan bener aja lur, Nazi membawa artileri, tank juga pasukan yang lebih banyak. Bukan hanya itu, tapi Nazi juga mengirimkan serangan udara dan pasukan Uni Soviet pun langsung bersembunyi di shelter-shelter parit yang sudah dibuat. Karena serangan yang bertubi-tubi, banyak prajurit Uni Soviet tumbang dan jalur-jalur parit juga banyak yang dihancurkan. Meskipun begitu, mereka yang masih hidup harus tetap menjalankan misi untuk melindungi jalan Voloskolams. Senapan mesin anti-tank juga persenjataan yang lain segera disiapkan untuk melawan gempuran pasukan Nazi yang akan datang. Sedangkan Klotchkov melapor ke Kapten Combat lagi bahwa prajurit yang tersisa hanya 28 orang saja dengan persenjataan sebuah meriam, 2 senapan anti-tank, 1 MG, beberapa senapan-senapan biasa, dan senapan mesin. Maka dari itu Klotchkov meminta bala bantuan ke markas, namun sayang Combat tidak bisa memenuhinya karena suatu alasan dan hanya meminta ke 28 orang di sana untuk tetap berjuang. Mau tidak mau, suka tidak suka, Klotchkov and the gang pun akan bertahan, dan tak lama kemudian muncullah tank juga pasukan infanteri yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan serangan pertama. Karena persenjataan sangat minim, prajurit Uni Soviet pun menambah pasokan granat juga molotov yang kita lihat di awal film lur. Lalu Klotchkov memerintahkan setiap kelompok menjadi 3 orang saja, dan tiap kelompok wajib hukumnya melumpuhkan 1 tank, sedangkan tiap meriam wajib melumpuhkan 9 tank. Klotchkov juga mengingatkan bahwa tak ada tempat untuk kembali mundur dan mereka tidak boleh mati sebelum Jerman dihentikan. Dengan semangat juang yang berkobar-kobar, ke-28 prajurit ini siap menghadapi takdir mereka. Grigori yang paling religius di antara teman-temannya berdoa agar mendapatkan perlindungan dan mereka bisa dianugerahi kemenangan. Sementara Moskalenko yang dari awal guyon terus dan banyak ngomong, kini benar-benar serius dan memotivasi rekan-rekannya. Meskipun kalah jumlah, tapi mereka nggak peduli lur, dan peperangan pun akhirnya dimulai. Dengan lihainya prajurit bagian senapan mesin yang berada di samping musuh menembak di saat yang tepat dan berhasil membunuh sangat banyak prajurit Nazi. Di saat yang sama, 2 tank yang sudah sangat dekat dengan parit langsung dilempari bom juga molotov. Edannya lagi, Nazi benar-benar kewalahan melawan Uni Soviet karena posisi mereka yang sangat sulit diserang. 2 prajurit senapan mesin terus menembak dengan membabi buta dari samping sampai akhirnya naasnya senapan mesin berhasil dihancurkan, namun itu tidak membuat ciut prajurit Uni Soviet. Bahkan ada yang berhasil menembak musuh di dalam tank dari jarak jauh. Perlahan-lahan infanteri dan tank Nazi semakin mendekati parit, dan inilah saat yang tepat untuk melempari mereka dengan granat dan bom molotov. Jelas di sini korban dari Nazi terlihat jauh lebih banyak, tapi mereka masih terus menyerang dan berhasil membunuh banyak prajurit Uni Soviet.
Prajurit-prajurit Uni Soviet yang masih bertahan hidup pun terus berjuang. Mereka berpindah-pindah titik melalui jalur-jalur parit yang telah dibuat dan berhasil membunuh banyak musuh. Sampai akhirnya mereka benar-benar terkepung, amunisi sudah habis, bahkan hanya mengandalkan bayonet atau pisau di ujung senapan, dan senjata-senjata senemunya seperti kapak juga sekop. Miris banget sumpah. Tapi tiba-tiba ternyata masih ada Dani yang menembak seluruh infanteri dengan senapan mesin saat mereka sudah sampai di area parit. Dari kejauhan, pemimpin tank Nazi yang melihat sekompi tank garda depan dan pasukan infanteri dibantai pun menganggap masih banyak prajurit Uni Soviet yang berjaga. Daripada semakin banyak korban yang berjatuhan, pasukan Nazi pun akhirnya memilih untuk mundur. Padahal itu Uni Soviet tinggal segelintir dan udah nggak ada amunisi loh. Alhamdulillah ya kan. Setelah belasan tank dan pasukan infanteri, ratusan orang Nazi dibantai oleh 28 orang saja. Kini prajurit Uni Soviet yang hanya tersisa 6 orang berhasil meraih kemenangannya dengan mempertahankan jalan Voloskolamsk. Mereka adalah Komisioner Klotskov, Dani, Moskalenko, dan 3 prajurit lainnya. А ты молодец, Даня. После уж больно густо упрямых хлопцев выпало. Buyar, ya singkat sekali emang film ini lur, nggak apa-apa ya. Meskipun film ini katanya dari kisah nyata, tapi sumbernya berasal dari artikel koran lur, dan banyak yang menganggap bahwa kisah kepahlawanan ini hanyalah alat untuk propaganda di masa peperangan dahulu. Untuk apa? Untuk menaikkan moral pasukan Uni Soviet tentunya, dan menjatuhkan mental pasukan Nazi ya kan. Tapi menurut ente semua gimana? Monggo bisa komen-komen di bawah ya lur ya. Segitu aja, assalamualaikum.